Halo semua, balik lagi nih sama kita. Kenalin aku Priska. Aku bareng teman-teman aku nih. Halo semua, aku Reta. Aku Rafael. Gak kerasa ya, kita udah PTM aja nih. Iya, akhirnya nggak megang laptop 24/7 terus ya. Bener, PJJ lewat laptop gitu bikin capek tau. Soalnya banyak tugas, terus jadi begadang. Mana belum suasana belajar di rumah tuh gak ngedukung. Pantes, kemarin kamu sakit. Hubungannya apaan? Ya itu penyebab sistem imun di tubuhmu menurun, terus jatuh sakit deh. Sistem imun tubuh itu terdiri dari sel, jaringan, protein, dan organ. Dengan komponen utamanya yaitu sel darah putih, yang biasa disebut leukosit, antibodi, sistem komplement, sistem limfatik, timus, dan sumsum tulang belakang. Kita semua itu punya sistem kekebalan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh punya fungsi sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Sistem imun juga yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh kita tetap berada dalam kondisi sehat. Sistem imun ternyata punya peran penting di tubuh kita, kayak proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Terus, menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Itu juga mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh. Juga, menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati, dan mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menginvasi tubuh. Kalau kamu lagi nggak enak badan terus langsung sakit, itu bisa aja pas sistem imunnya lagi turun, jadi kamu gampang deh ketularan. Oh, jadi cara kerja sistem imun itu mengenali zat asing yang masuk ke tubuh, terus membentuk antibodi, lalu diadaptasi sebagai vaksin yang akan memperkenalkan sistem imun dengan antigen penyakit. Jadi, tubuh bisa memproduksi sel memori dan antibodi yang siap menghalau antigen, lalu dibunuh. Capek banget emang belajar harus ngadep laptop terus. Jangan salah, dengan adanya PJJ, teknologi itu malah ngebantu kita banget loh. Iya juga sih. Teknologi berperan banget sebenarnya. Apalagi dengan perkembangan zaman kayak gini kan, dunia pendidikan tuh berkembang banget. Contoh kecilnya nih, kayak kita misal pakai laptop buat meeting jarak jauh. Terus kita bisa belajar mandiri lewat internet. Dulu kan boro-boro ya. Iya juga ya, gara-gara PJJ juga aku jadi nggak gaptek. Bisa belajar ngedit video, terus mengenal banyak aplikasi baru. Iya, bener. Mana handphone makin canggih lagi. Ingat nggak sih orang dulu tuh pakai telepon seluler yang kotak pakai kabel itu loh. Sekarang kan udah berevolusi aja nih. Teknologi makin canggih sampai ke dunia pendidikan yang kita pakai sekarang ini. Kalau dipikir-pikir, telepon seluler itu termasuk gelombang stasioner loh. Emang iya? Iya, kan perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Contoh lainnya tuh kayak senar pada gitar. Kalau gelombang berjalan, kan gelombang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Contohnya gelombang pada air laut dan gelombang tali. Masa lupa sih? Yang besar, yang besarnya itu ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum, panjang gelombang, panjang satu lembah dan satu bukit, frekuensi, yaitu banyaknya putaran yang dilakukan benda pada setiap detiknya, periode atau waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran, bilangan gelombang, dan kecepatan sudut gelombang. Oh iya ya, kalau yang gelombang stasioner itu ada dua kan? Ada yang ujung bebas tidak mengalami pembalingan fase. Artinya fase gelombang datang dan pantulnya sama. Rumusnya gini nih, ada juga ujung tetap. Nah itu rumusnya kayak gini. Oh gitu, jadi tahu aku.
Nanti deh aku cari lagi di internet biar tambah jelas ya. Emang ya, teknologi itu berperan banget sekarang ini. Aku juga suka loh baca berita lewat internet juga. Berita apa tuh? Ngomongin soal berita kan ini, aku kemarin habis baca berita yang isinya ada kasus kekerasan seksual yang pelakunya itu bisa dipidana hukuman mati loh. Oh iya, aku juga lihat tuh. Kejadiannya kayak gimana emang? Serem banget deh. Dan kebanyakan pelakunya itu melakukan hal tersebut karena menonton video-video asusila kan di gadget. Teknologi emang kadang serem ya kalau salah penggunaannya. Iya, bener. Banyak dampak positif dan negatifnya juga. Oh ya, jadi gini ya, aku lanjut ya. Kekerasan seksual itu adalah pelaku yang memaksa korban untuk melakukan dalam tanda kutip hubungan bebas ya. Hal ini dapat berpengaruh pada sikap mental seseorang loh. Hubungannya gimana? Di hubungan bebas itu, kemungkinan terjadi resiko kehamilan di luar nikah kan besar banget ya. Hal ini menjadi tekanan batin pada korbannya untuk menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi. Korban itu biasanya akan merasa malu, kecewa, dan ia tuh depresi. Iya, benar banget. Makanya kita itu sebagai remaja, khususnya perempuan, harus banget bisa menjaga diri sih. Kita harus menghindari hubungan-hubungan terlarang di luar nikah. Dengan cara ini, kita bisa menghindari adanya tindakan aborsi. Kan kasihan juga loh, yang bayi dalam kandungan yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu ia akan dilahirkan di ibu yang mana juga kan. Tapi dengan tega, ibunya menggugurkannya. Sedih banget sih. Oh iya, pergaulan bebas atau hubungan terlarang sebelum menikah, bahayanya bukan cuma tentang aborsi aja loh, tapi juga ada banyak penyakit menular seksual lainnya. Contohnya HIV/AIDS. HIV itu kan penyakit yang menyerang sistem imun kan. Penyebabnya juga karena hubungan seksual atau bisa juga loh lewat darah. Kalau misal bertukar suntikan dengan penderitanya, pasti bakal ketular. Yes, HIV/AIDS sekarang penderitanya masih ada aja loh. Dan salah satu cara yang paling tepat adalah menghindari seks sebelum menikah. Benar, tapi nggak melulu cuma seputar aborsi sih. Aborsi, seks, HIV, pergaulan bebas juga dapat memicu untuk minum minuman keras dan narkoba sih yang paling bahaya. Ya, salah satu cara paling tepat adalah menjadi tempat pergaulan dan bersosial yang baik. Menghindari pergaulan yang memberi efek buruk, dan jangan sekali-kali mencoba narkoba, karena itu akan memicu kita untuk mencobanya berulang kali hingga ketergantungan. Ini ada pasalnya loh, dan bisa dipidana kurungan penjara bahkan hukuman mati. Selain ada pasalnya, perbuatan ini tuh memang tidak terpuji di agama. Tuhan kan sudah mengajarkan kita bahwa harus senantiasa berbuat baik dan meninggalkan segala hal buruk. Dengan aborsi itu juga sama aja kita membunuh ciptaan Tuhan. Ya, singkatnya teknologi itu bawa dampak negatif juga ya. Contohnya kayak kasus-kasus tadi. Tapi ada manfaat baiknya juga loh. Kalian tahu nggak kalau teknologi sekarang ini dapat berfungsi sebagai pemanfaatan dalam penanggulangan bencana alam. Yes, bener banget. Sekarang ini tsunami, gempa, bahkan hujan aja bisa diprediksi sedini mungkin loh. Terus juga dapat mengontrol pergerakan sekecil apapun di gunung api. Hujan busa dideteksi juga. Bisa. Sekarang lihat deh di smartphone kamu. Pasti ada kayak perakiraan cuaca gitu kan yang dikelola oleh weather.com. Nah, itu adalah salah satu pemanfaat teknologi modernnya. Keren ya. Gimana kalau buat gempa? Kalau gempa itu banyak loh teknologinya, seperti pondasi melayang, penyerapan guncangan, tenaga pendulum, sekring pengganti, dan masih banyak lagi. Fondasi melayang apaan tuh? Singkatnya, teknologi ini tuh dapat mengangkat fondasi bangunan ketika gempa dan itu ada sensor pendeteksi gempanya. Ini biasa ditemuin di Jepang. Oh iya, aku pernah dengar. Tahu nggak sih, bekalku buat PTM kemarin rasanya asem banget. Kayaknya kebanyakan cuka deh. Tahu nggak sih, cukai itu termasuk penerapan titrasi. Apa tuh?
Kamu udah pernah praktikum belum? Belum sih, ceritain coba. Jadi, dulu itu aku pernah praktikum di laboratorium gitu. Alatnya canggih banget. Peran teknologi itu sangat berpengaruh deh pokoknya di dunia pendidikan sekarang. Jadi kita dipermudah dalam proses menerima pelajaran. Jadi waktu itu aku praktikum tentang titrasi asam basa. Kalau kamu tahu, titrasi itu prosedur analisis suatu larutan asam basa yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi dengan titrasi itu kita bisa tahu konsentrasi suatu larutan, baik asam maupun basa. Selain itu, titrasi juga digunakan untuk menentukan kadar suatu zat. Itu gimana cara praktikumnya? Ya, kita masukin dulu nih sejumlah larutan asam yang belum diketahui konsentrasinya ke dalam Erlenmeyer. Terus titran dimasukin nih nanti ke dalam hingga mencapai titik ekuivalen. Nanti kalau konsentrasi OH-nya udah sama kayak konsentrasi H+ atau pH-nya 7, titik akhir titrasinya itu saat terjadi perubahan warna. Perubahan warna dapat dilihat dengan menggunakan zat penunjuk atau indikator. Pada saat itulah gram ekuivalen dari titran sama dengan gram ekuivalen dari zat yang dititrasi, di mana jumlah mol asam setara dengan jumlah mol basa. Jenis titrasi asam basa itu ada dua, yaitu alkalimetri untuk mengetahui asam dan asidimetri untuk mengetahui basa. Yang alkalimetri itu dibagi jadi dua lagi, titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam kuat dengan basa lemah, dan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kalau yang asidimetri itu dibagi lagi dengan titrasi basa kuat dengan asam kuat, titrasi basa kuat dengan asam lemah, dan titrasi basa lemah dengan asam lemah. Jadi cuka atau CH3COOH tadi mengandung senyawa asam lemah yaitu asam asetat. Asam asetat tadi dalam cuka dapat dititrasi dengan larutan basa seperti NaOH. Dari praktikum aku, kita bisa tahu nih seberapa besar konsentrasi asam asetat dan cuka tersebut. Jadi kamu tahu deh kenapa di makanan itu rasa cukanya dominan. Oh iya, aku ingat pernah praktikum juga. Mana ini aku masih ada tugas, suruh jual produk sama guru. Emang kamu mau jual apaan sih? Aku mau jual pot bunga nih. Bagus kalau jadi hiasan meja. Oh iya, bagus tuh. Tapi masih bingung nih jualan gimana. Ya, sekarang kan udah serba digital. Kamu gunain aja tuh teknologi yang ada. Iya, kamu bisa loh dengan mudah memasarkan produkmu di akun media sosial, contohnya kayak Instagram gitu. Terus bikin video gitu, apa kalau nggak yang gampang ya bikin poster gitu aja yang lucu biar konsumen tertarik. Iya juga ya, jadi nggak usah ribet-ribet nyebar brosur di jalanan. Tapi gimana cara buatnya? Gampang kok. Sekarang tuh banyak aplikasi kayak Canva gitu buat desain. Cobain deh. Gini nih, aku tunjukin ya. How to make poster from Canva. Prepare your cell phone or laptop. First, open the canva.com website from your laptop or cell phone. Second, press the sign up button, then sign in with your email account. Third, click create a design or just select the poster template you want on the front page of the dashboard. Fourth, start your design with the feature found in Canva. Fifth, choose features such as elements, photos, text, backgrounds, and many others. Sixth, download the edits to your computer or cell phone folder by clicking the download button. Wah, gak bisa nih aku. Tapi desainku kurang menarik nih. Biar beda dari yang lain gimana? Aku ada ide. Coba kamu kasih aksara Jawa gitu deh. Pasti keren. Tunggu. Gini bukan? Keren. Langsung upload Instagram aja deh sekarang. Ngomongin soal Instagram.
Gimana tugas Kartini kalian waktu itu dikerjain nggak? Oh, tugas foto tema Kartini itu ya? Iya, yang itu. Aku sih belum ngerjain ya. Aku ngumpulin, soalnya aku nggak tahu gimana cara ngumpulinnya. Loh, sekarang ini kan udah ada teknologi buat mengembangkan ide kreasi kita. Kayak waktu itu aku photoshoot lewat kamera HP. Lalu aku posting deh tuh foto di Instagram. Terus sekolah kita kan di tag supaya tahu kalau kita udah selesai ngerjain tugas foto Kartini ini. Oh, jadi gampang banget ya. Tahu gitu sih, aku kemarin juga partisipasi. Aku suka deh kalau ada lomba-lomba kayak gini. Khususnya aku sebagai wanita Indonesia yang harus menghargai Kartini. Iya, bener banget tuh. Era Kartini itu berpengaruh besar banget loh buat wanita-wanita di Indonesia. Yang tadinya nggak dibolehin buat sekolah dan diperlakukan harga diri, sekarangnya wanita-wanita Indonesia banyak yang udah sukses dan berkarir di bidangnya sendiri kan. Bener banget, udah banyak kok anak-anak Indonesia wanita yang udah bersekolah juga dari jenjang TK sampai kuliah ke perguruan tinggi. Itu semua berkat adanya era Kartini ya. Makanya dibuatin organisasi Kartini Fund sebagai organisasi pergerakan nasional. Bener. Ya karena tujuan-tujuan Kartini Fund itu yang sampai saat ini berpengaruh di Indonesia, khususnya untuk perempuan Indonesia ini kan. Oh gitu, asik banget nih ngobrol kita hari ini. Iya nih, udah dulu kali ya. Next time kita bakal ngobrol yang lebih seru pastinya. Enggak sih yang udah dengerin podcast kali ini. Have a great day semua. Bye.